Assalamualaikum, kembali lagi di Makin Privat. Kali ini saya akan membahas beberapa tipe soal untuk gelombang kedua ya di hari ke-1. Ini bunga majemuk, masih ada ya di hari ke-1. Kita akan coba membahasnya. Semangat ya para pejuang UTBK, saya bahas soal dari nomor 1. Eli akan menabung di sebuah bank yang memberikan suku bunga majemuk ya, sebesar 10%. Oke, saya masukkan I-nya adalah 10%. 10% itu sama saja dengan 0,1 ya dek ya. Jika pada awal tahun pertama ia menabung A rupiah, tahun pertama dia menabung A rupiah, tahun kedua ia menabung B rupiah. Nah, jadi dia 2 tahun berturut-turut menabung ya. Setelah itu tidak ada penjelasan lagi, langsung saja pada akhir tahun kelima memiliki saldo sebesar 43 juta rupiah. Oke, kita harus tahu dulu ya apa rumusnya bunga majemuk. MN itu adalah M0 dikalikan 1 plus I pangkat N ya. Dimana MN itu adalah tabungan akhir, tabungan awal, I plus 1 ya. Ini N-nya adalah lamanya menabung. Di sini dijelaskan bahwa lamanya menabung itu selama 5 tahun. Ya, pada tahun ke-1 maka nanti perhitungannya MN ya, tabungan awalnya adalah A 1 plus I, I-nya saya langsung masukkan ya, 10% ya. Oke, saya akan langsung aja ya, 1 ditambah 10% atau 1 ditambah 0,1 itu kan 1,1 ya dek ya. Kita masukkan sini angka 5 karena jumlah tabungannya 5 tahun. Pada tahun kedua maka MN-nya itu adalah B, M0-nya B 1,1 pangkat 4 ya, karena sudah berkurang 1 tahun, lalu dia menabung sampai dengan tahun kelima ya. Lalu pada tahun kelima tabungan akhirnya itu adalah 43 juta. Oke, sampai sini paham ya dek ya. Kita lanjutkan pada kondisi yang kedua. Namun, jika ia menabung B rupiah pada awal tahun pertama, oke, di tahun pertama ya dek ya, MN sama dengan awalnya itu B ya, suku bunganya sama ya, 0,1 ya, maka saya buat sini 1,1, ini berapa tahun? Sama aja ya, dia saldo kelima itu adalah 41 juta, maka menabung 5 tahun. Ini adalah tabungan akhir di tahun pertama ya. Selanjutnya ini saya garis biru ya. A rupiah pada awal tahun kedua. Oke. Pada tahun kedua. Maka MN-nya adalah dia nabung sebanyak A 1,1. Sini jadi 4 ya. Setelah itu pada tahun kelima tabungan akhirnya adalah 41 juta. Paham ya dek ya? Selanjutnya, jika ia menabung sebanyak A plus B pada awal tahun pertama saja, oke, berarti dia hanya menabung pada awal tahun ya, maka nanti MN sama dengan A plus B, ya, sini dikalikan 1,1. Nah, pada pada tahun kelima saldonya berapa? Oh, ini nabung 5 tahun ya, jadi dia hanya nabung pada tahun pertama aja, yang ditanya pada saat tahun kelima. MN-nya berapa nih, begitu guys. Oke, dari sini tujuan kita akan mencari A plus B terlebih dahulu. Dari mana? Dari dua persamaan ini ya dek ya, ini ya. Oke, yuk kita akan coba ya kerjakan. Pertama, tahun pertama ditambah tahun kedua ya, MN-nya ya, itu hasilnya adalah 43 juta karena dia hanya menabung selama 2 tahun. Setelah itu tabungannya didiamkan. Nah, di tahun kelima diambil uangnya jadi 43 juta ya. Maka nanti A 1,1 pangkat 5 ditambah dengan B 1,1 pangkat 4 hasilnya adalah 43 juta. Paham ya dek? 1,1 pangkat 4 saya keluarkan, maka bersisa 1,1 A plus B sama dengan 43. Jadi ya kita kalikan pelangi. Oke, kayak gini. Paham ya? Ini adalah persamaan yang pertama. Persamaan yang kedua itu adalah ini sama aja.
Di tahun pertama dan sama tahun kedua kita jumlah ya. Hasilnya adalah tahun kelima. Karena Eli menabung hanya 2 tahun ya. Setelah itu didiamkan. B, 1,1 pangkat 5 ditambah dengan A, 1,1 pangkat 4 sama dengan 41. Oke, 1,1 pangkat 4 saya lepas, maka sini jadi 1,1B plus A sama dengan 41. Paham ya, Dek ya? Ya, saya akan kerjakan di sini ya, semoga cukup. Persamaan 1 dan persamaan 2 saya eliminasi ya. Persamaan 1 dan 2. Ya, 1,1 pangkat 4 1,1A plus B sama dengan 43. Dan di sini juga 1,1 1,1B plus A sininya sama dengan 41. Ini pangkat 4, sorry. Nah, agar menghasilkan A plus B, ini kita kan sedang mencari A plus B ya. Ini A plus B, maka kita jumlah. Nah, kayak gini. Jadi bagaimana, Dek? Jadinya adalah 1,1 pangkat 4, lalu nih ya 1,1 ditambah dengan 1 itu adalah 2,1. 2,1A ditambah ini ya D, B ditambah 1,1 itu adalah 2,1B sama dengan 84. Begitu ya. Oke, saya lanjutkan. Maka 2,1 1,1 pangkat 4, nah ini A plus B sama dengan 84. Paham ya, Dik? Paham ya? 2,1-nya saya lepas ke depan. Oke, maka nanti A plus B sama dengan, nah ini 84 saya bagi dengan 2,1 dulu ya, yaitu 40. Ya, ini memang lumayan panjang ya, tapi kalian perhatikan ya langkah-langkahnya. Selama kalian sudah mahir, nanti bisa cepat menghitungnya. Ya, ketemulah nilai A plus B adalah 40 per 1,1 pangkat 4. Kita substitusikan. Kitanya adalah ini. Ya, kita masukkan ya. Maka nanti MN sama dengan A plus B-nya itu adalah 40 dibagi dengan 1,1 pangkat 4 dikali dengan 1,1 pangkat 5. Oke, ini hilang. Sini sisa 1 ya, D. Maka 40 dikalikan 1,1. 40 dikalikan 1,1 itu adalah 44. Oke guys, ya inilah jawabannya. Jawabannya adalah A. Silakan kalian pelajari lebih lanjut tentang bunga majemuk ya. Pahami agar kalian lebih cepat ya menghitungnya ya. Oke, kita bisa lanjut ya Dek ya. Ke soal selanjutnya. Ya ini berarti lumayan ya soalnya ya. Soal sedikit susah. Karena perhitungannya lumayan. Lanjut, kita ke lingkaran. Lingkaran masih ada ya di gelombang 2. Terdapat dua lingkaran dengan jari-jari R bersinggungan luar di titik 0,-2 jika titik pusat kedua lingkaran berada pada garis ini. Ya, gini ya guys, sebuah lingkaran memiliki persamaan X min A kuadrat ditambah dengan Y min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Ternyata bersinggung di titik 0,-2. Jika garis menyinggung lingkaran, otomatis garis tersebut berada di lingkaran. Tinggal kita substitusikan aja pada saat X-nya 0, Y-nya min 2 ya. Kita substitusikan X-nya 0, maka nanti bersisa min A ya. Min A kuadrat ditambah Y-nya saya masukkan min 2, maka menjadi min 2 min B kuadrat sama dengan R kuadrat. Selanjutnya, titik pusat kedua lingkaran terletak pada garis Y sama dengan 2X min 2. Oke. Saya masukkan ya, pada saat pusatnya saya anggap A, B, dia berada di garis Y sama dengan 2X min 2. Otomatis titik ini kan berada di garis ini ya Dek, Y sama dengan 2X min 2. Maka kita substitusikan aja pada saat X-nya A dan Y-nya B. Begitu ya. Oke, saya masukkan D sama dengan 2A min 2. Oke guys, sampai sini paham ya? Nah, ini persamaan pertama, ini adalah persamaan kedua. Kita substitusikan ke sini. Oke ya. Ya, disubstitusikan persamaan 2 ke persamaan pertama. Maka nanti menjadi A kuadrat ditambah dengan min 2 dikurangi B. B-nya itu 2A min 2 kuadrat sama dengan R kuadrat. Ya.
Maka menjadi A kuadrat ditambah, ini kan min sama min, itu jadi plus ya. Min 2 tambah 2 itu habis, bersisa min 2A kuadrat. Maka menjadi 4A kuadrat sama dengan R kuadrat. Paham ya dek ya? Maka nanti 5A kuadrat sama dengan R kuadrat. Nah, inilah persamaan ketiga. Nah, selanjutnya, maka ordinat titik pusat salah satu lingkaran adalah, ordinat itu apa sih Mbak? Kita tahu pusat itu adalah A, B. A disebut absis, maka B ini disebut ordinat. Kita disuruh mencari B-nya, Dek. Ya, B-nya mana? Ini nilai B-nya. Ya wis ya. Kita masukkan bahwa B sama dengan 2A min 2. A-nya mana Mbak? A-nya bisa dapat dari sini. Persamaan ketiga. Ini kedua ruas saya akarkan, maka menjadi akar 5A sama dengan R ya. Maka nanti A sama dengan R per akar 5. Kita substitusikan. Ya. Maka nanti B sama dengan 2, A-nya itu R per akar 5 min 2. B-nya adalah 2R per akar 5 min 2. Ya, jika kalian sudah mahir, insya Allah ini bisa cepat ya. Silakan kalian pelajari lebih lanjut tentang lingkaran untuk menghadapi ujian ya, UTBK di gelombang 2 ini. Oke, kita lanjut ke soal selanjutnya tentang statistik ya. Ini masih ada, tapi tipenya adalah seperti ini ya, Dek. Nanti yang ditanya itu bermacam-macam ya, bisa rata-rata ABC, atau bisa nanti yang ditanya ada CD dikurangi AB, ya, bisa seperti itu. Nah, begini soalnya, jika bilangan asli berturut-turut A2, B5, C6, D9, berturut-turut ya, pasti bilangan asli, yaitu bilangan yang diawali dari angka 1, 2, dan seterusnya. Oke, misalkan ada A, 2, B, 5, C, 6, D, 9. Misalkan Mbak, sebelum angka 2 kan angka 1. Ya wes kita masukkan 1. Ini berarti kan 2. Otomatis kan sini berapa? Boleh 3, boleh 4. Selanjutnya kan 5. C-nya berarti apa Mbak? C-nya itu bisa berapa dong? 6 ya. Otomatis habis 5 kan 6. Loh kok ada 6 lagi? Otomatis ini bisa 7, bisa 8, sini 9. Nah, mintanya tidak ada modus. Kalau soal seperti ini berarti ada modus ini. Modusnya 6. Ya enggak? Paham ya? Ini adalah pilihan salah satu, bisa 3, bisa 4, ini 7,7 atau 8 boleh. Nah, jika kalian seperti ini maka memberikan modus, yaitu modusnya 6. Maka gimana siasatinya? Maka artinya biar tidak ada modus, kalian bisa siasatin seperti ini. A2, B5, C6, D9. Maka masing-masing itu angka berulang. 2, 2, 5, 5, 6, 6, sini 9, 9. Ini artinya tidak ada modus ya. Karena semua bilangan itu jumlahnya sama banyak. Begitu deh ya. Jadi A-nya 2, B-nya 5, C-nya 6, D-nya 9. Setelah ketemu A, B, C, D, nanti soal yang ditanyakan itu bisa ya mengikuti kalian ya. Ditanya adalah rata-ratanya. Ya, tadi kan 2 ditambah 5 ditambah 6 ditambah dengan 9. Saya bagi dengan 4 ya. 2 ditambah 5 adalah 7, 7 ditambah 6 itu 13, 13 ditambah 9 itu adalah 22. 22 per 4 ya. Atau 11 per 2. Oke, saya bahas 3 soal terlebih dahulu ya. Ini lumayan ya. Kalian bisa simak kembali di part kedua. Oke, semangat para pejuang UTBK. Assalamualaikum.